berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Henry Kusnadi dari Sumatera Selatan akan menyampaikan tausiahnya dengan judul Hikmah dan Iktibar Pembelajaran Tauhid Maghrifatullahi di balik COVID-19. Oh, masih ada hubungannya dengan COVID. Memang topik atau isu COVID ini luar biasa menariknya, dibahas dari segala aspek. Dari bidang sosial oke, dari ekonomi oke, dari agama oke, dari politik oke. Pokoknya isu ini luar biasa menggempur seluruh dunia, termasuk Indonesia di dalamnya. Menyingkat waktu, kami persilakan Ustadz Henry Kusnadi, nggak pakai K ya, maaf. Henry Kusnadi. Disilakan Ustadz. Kita punya waktu 20-30 menit, kemudian kita lanjut dengan diskusi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tes, gimana? Suaranya jelas? Jelas, suara jelas Ustadz. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidush syuhur wa anzalahu fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في سورة التغابن الآية 11 ما أصابك من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. Pemirsa, saudaraku, permusi setanah air dari Sabang sampai Merauke, yang insya Allah kita telah melaksanakan sholat isya, tarawih dan witir walaupun di rumah masing-masing dalam keadaan situasi dan kondisi COVID-19 sekarang ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan, kekhusyuan, ketadaruan kita dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam, penggenggam jiwa kita. Patut kita bersyukur kepadanya segala nikmat iman dan Islam, nikmat yang paling mahal, serta nikmat kesehatan serta kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada haribaan Nabi kita, suri teladan kita, Kanjeng Sayyiduna Muhammadin alaihi salatu wassalam. Beliau merupakan penebar benih rahmat, iman dan Islam kepada semua makhluk di alam semesta ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini ada giliran Al-Fakir Henry Kusnadi untuk menyampaikan selaku Ketua Lembaga Dakwah Parmusi Sumatera Selatan sedikit ilmu Allah yang pada hakikatnya kita tidak memiliki ilmu apa-apa, kita yang fakir, hakir dan dhaif di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang sangat mulia ini, pada bulan yang mulia ini, kita akan menyampaikan sebuah tema yaitu hikmah, i'tibar, pembelajaran tauhid ma'rifatullah di balik COVID-19. Pemirsa, para pendengar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
di awal bulan Maret hingga sekarang seluruh dunia dihebohkan, dikejutkan dengan peristiwa wabah COVID-19 yang belum ada vaksin, belum ada obatnya. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Fakir tertarik membahas ini karena banyak sekali pendapat-pendapat dalam hal ini, bisa tinjauan dari berbagai macam perspektif, baik ilmu ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Sekarang tinjauan adalah ilmu tauhid dan ma'rifatullah. Bagaimana kita sebagai hamba Allah yang bertauhid, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dalam menyikapi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pada hakikatnya COVID-19 ini tidak perlu kita takutkan. Musibah ini adalah takdir Allah. Justru musibah yang paling terbesar, yang paling ditakutkan oleh orang beriman, yaitu tercerabutnya nikmat iman dan Islam dari dada kita. Penyakit yang paling kita takut adalah penyakit kronis kejiwaan keimanan. Dan penyakit kronis, penyakit hati yang menghalangi seorang hamba Allah dalam mengenal Sang Pencipta. Banyak dalil Al-Quran, paling tidak yang bisa kita ambil sebelum sampai ke dalil tersebut. Pertama, musibah ujian itu hikmahnya pertama adalah untuk ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, dalam meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya dalam penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifatullah di muka bumi. Dan yang kedua, teguran keras bagi orang-orang yang lalai, orang-orang munafikun dan orang-orang fasikun, di mana ucapan hanya sebatas di ucapan syahadatain kita, di mana keimanan mereka hanya sebatas di lidah dan tidak dihayati dalam hati, apalagi dibuktikan dengan amaliyah perbuatan akhlak sehari-hari. Dan yang ketiga adalah azab bagi mereka yang ingkar kepada Allah, bagi mereka yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dalam Al-Qur'an surah At-Taghabun ayat 11 sampai 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma asabaka min musibatin illa biidznillah, ila akhir ayat. Apa-apa musibah yang ditimpakan kepadamu, kata Allah, semua yang terjadi tidak kebetulan, terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157 yang sangat populer sekali, sering dibahas setiap orang ada musibah, zikrul maut dan lain sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Kemudian yang ketiga adalah Syura ayat 30. Wa ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ar-Rum 41, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Yudhiquhum ba'dal ladzi amil yudhiquhum ba'dal ladzi amil la'allahum yarji'un. Kemudian kitab Al-Hikam, Syekh Ibn Athaillah mengatakan, janganlah engkau menghina suatu musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Boleh jadi, bisa jadi dengan musibah tersebut Allah menginginkan mengangkat derajat hambanya. Kemudian, apa hikmah yang bisa kita ambil? Dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 2, Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah iktibar dan pelajaran wahai orang-orang yang memiliki pandangan. Ali Imran 190, 191. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab
Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanaka faqina adzabannar. Yang pertama, sebagai orang yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya terjadi dengan takdir Allah, tidak ada yang kebetulan. Bagaimana cara orang beriman menyikapinya? Pertama, bertakwakal kepada Allah. Tawakal di sini posisi kita wasatiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, antara Jabariyah yang fatalisme dengan Qadariyah yang mengkultuskan ikhtiar usaha seorang makhluk. Silakan kita berikhtiar, tetapi kita jangan mengkultuskan ikhtiar, akhirnya bersirik, mengakibatkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mempertuhankan ilmu kedokteran, kesehatan. Kalau toh kehati-hatian itu Pangeran Charles, mengapa kena Covid juga? Kalau suhu panas bisa membunuh Covid-19, mengapa Iran bisa terkena? Dan lain sebagainya. Negara Italia, negara yang terbersih. Oleh karena itu, kita harus mengimani yang benar. Yang kedua, menjaga syariat Allah, aturan Allah. Mulai dari an-nazafah, babut taharah dari istinja, sampai wudhu dan tayamum. Telah ada di dalam agama kita. Selanjutnya, ikhtiar menurut ilmu kesehatan. Berikhtiar mencari asbabnya. Kita hindari kerumunan crowded. Apalagi crowded yang banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak bersentuhan kulit, mencuci tangan. Semuanya sudah diajarkan dalam syariat Islam. Memakai masker. Memakai masker ini banyak orang mengatakan cadar. Bercadar itu ada radikal teroris, ternyata seluruh dunia sekarang dipaksa bercadar. Itulah hikmah. Selanjutnya adalah diajar dalam Islam etika bersin dan menguap dan berludah. Ati Allah wa ati Rasulullah ulil amri minkum. Secara syariat, adalah kita taati Allah, taati pemimpin dan ulil amri. Ulil amri yang bijaksana, yang adil bijaksana, yang diridhai Allah. Dan ulama yang mana? Ulama Allah. Ulama akhirat, bukan ulama dunia dan ulama su. Jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam waktu yang singkat akan sampaikan sesingkat-singkatnya, nanti akan kita diskusikan. Selanjutnya adalah kita hendaklah meneliti asbab, melakukan upaya untuk mencegah maupun mengobati penyakit tersebut. Itulah namanya tawakal yang benar. Selanjutnya adalah ini merupakan kekuasaan Allah, kemahabesaraan Allah, ditunjukkan oleh Allah dan teguran Allah bagi orang manusia yang sombong, yang bertabiat Fir'aun dan lain sebagainya. Dan bagi kita orang beriman, saudaraku, merupakan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini salah satu babak dari fitnah akhir zaman. Dajjal, Imam Mahdi. Dajjal itu simbol, Imam Mahdi simbol. Masa penseleksian, penyaringan akidah umat. Mana yang fasik, mana yang munafik, mana mukmin sejati, dan mana yang kafir. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah memperkuat dalam surah Al-Imran 190-91, zikir dan fikir dan ikhtiar kita. Kesucian tadi, kalau kita kembali flashback belakang, suci disebutkan hanya kebersihan lahir saja. Suci pikiran kita. Bersih, suci hati kita. Suci darah daging kita. Suci harta benda kita, bahkan ruh kita. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Fondasi pertama adalah memperbanyak istighfar. Virus penyakit hati yang paling kita takut adalah virus kronis, penyakit jiwa keimanan. Maskernya ada memperbanyak istighfar. Kanjeng Nabi SAW per hari 75 sampai 100 kali. Wajar beliau maksud. Lah kita. Mulai dari bangun tidur alangkah banyak dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya 10.000 kali beristighfar mohon ampun kepada Allah. Yang kedua adalah memperbaiki hakikat syahadatain kita.
Tauhid kita yang hanya sebatas di bibir saja, tidak dalam amal perbuatan. Perbanyak bersolawat sebagai wujud cinta kita kepada beliau. Senjata orang beriman di akhir zaman ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bukan hanya di ucapan. Kemudian adalah berbanyak zikir harian kita, zikir perlindungan kita. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa was samiul alim. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Covid-19 itu makhluk Allah, ciptaan Allah, bukan Tuhan. Kita harus lebih takut kepada Sang Maha Pencipta. Selanjutnya adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa taala dulu diajarkan dari kecil bagaimana doa setelah kita tahiyat akhir. Ada sebuah doa. Allahumma inna na'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Dan juga bisa juga kita pakai doa baru tahiyat salam kanan salam kiri. Doa salawat tibil qulub. Jamaah sekalian kan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah apa solusi? Bagaimana apa solusi? Cara kita membangun negara yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Ada 13 B. B pertama adalah bertaubat, beristighfar kepada Allah. B kedua bersyahadat. Yang ketiga bersolawat, berzikir. Berzikir ini ingat. Masalul ladzi yazkuruna rabbahu wal ladzi la yazkuruna rabbahu kamasalil hayy wal mayyit, perumpamaan orang yang banyak mengingat Allah dan orang yang banyak lalai dalam mengingat Allah ibarat orang hidup dan mati. Kita sebenarnya ada orang mati, bangkai berjalan kemana-mana bawa kotoran. Kemudian ada bersyukur, ditambah oleh Allah kita kufur maka azab Allah sangat pedih. Akhlakul karimah, berakhlakul karim. Ingat, selain Quran hadis pusaka Rasulullah dalam menggoncang dunia ini selama 63 tahun umur beliau adalah pertama adalah ikhlas dalam berdakwah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, dan akhlakul karimah. Selanjutnya bersyariah dan bertahun, saling tolong menolong, apalagi dalam Covid-19 ini kita saling tolong menolong. Selanjutnya adalah bermarwah, bermartabat bersama para ulama-ulama Allah, para umara-umara yang dicintai Allah dan umat Rasulullah SAW. B ke-12 adalah berdaulat dan baldatun thayyibatun rabb. Selanjutnya 4M rumusnya agar kita tidak sombong, takabur, nunggu di atas dunia ini. Yang pertama, menyelami lautan dosa. Kita kemana-mana, 9 lubang dalam diri kita, banyak kotoran, banyak noda dan dosa. Tidak ada yang bersih di dunia ini. Mulai dari dosa kita lahir ke dunia, akil balik sampai sekarang. Oleh karena itu banyak kita harus mohon ampun pada Allah. Yang kedua adalah menyelami lautan kebodohan. Tidak usah dibanggakan titel yang banyak, ilmu yang banyak, semua yang titipan Allah. Apa kuasa kita sebagai manusia? Tidak bisa apa-apa. Allah yang maha segala-galanya. Selanjutnya ada kefakiran. Menyelami lautan kefakiran. Kita miskin ya dengan Allah. Kita mati hanya membawa selembar kain kafan. Kita banyak bergantung kepada Allah. Jangan banyak bergantung kepada Allah. Kemudian ada menyelami lautan kedhaifan. Kita ini lemah, saudaraku. Sangat lemah dengan virus yang tidak kelihatan itu saja. Dunia sudah goncang. Tak usahlah kita hidup di atas dunia ini dengan sombong. Titipan semua ilmu, titipan jasad, ruh jasad, istri, harta penanti-mati. Ya masukkan ke Allah Subhanahu wa taala. Agar kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 3M. 3S, sering duduk bersama. Di samping kotak sampah, oi sampah kamu ini busuk. Sama, diriku juga busuk, banyak kotoran dan dosa. Sama seperti kamu. Yang kedua adalah sering kita membesuk orang yang sakit. Agar kita bersyukur betapa mahalnya nikmat sehat. Ketika sehat itu dipergunakan dalam taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sering melayat orang-orang meninggal. Agar kita tidak terlalu cinta dunia, terhingga penyakit wahan.
Ini awalnya COVID-19 dari Wuhan. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia, lupa nak mati, kata orang Palembang. Membenci kematian. Untuk apa kita takut mati? Semuanya hanya menunggu giliran. Semuanya akan menunggu giliran. Bahkan kita harus merindukan mati. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kita rasakan sekarang adalah secara tauhid. Janganlah kita bersedih hati, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'min. Jangan kalian lemah, takut, sedih. Sungguhnya kalian ada umat yang terbaik. Ada syarat jika in kuntum beriman, di ucapan dan di lidah, dan dibenarkan dengan hati dan dibuktikan amal ibadah. Sekarang kita lockdown, kita belajar bertafakur, beruzlah, bermuhasabah kepada Allah SWT, mendekati anak keluarga kita, anak istri kita. Sudahkah kita mengenal Allah? Selama ini mengapa kita masjid ditutup? Tidak ditegur oleh Allah. Selama ini banyak orang mendirikan masjid, banyak orang salat dalam masjid, rajin ke masjid, tapi sedikit sekali yang sujud tadarruk kepada Allah, masih sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah di dalam salat kita masih belum khusyuk. Allahu Akbar, tangan bertakbir, tetapi kita menduakan Allah, mengecilkan Allah. Tertolak nanti doa kita. Katanya kita lillahi rabbil alamin. Bohong kata Allah. Kalian beribadah bukan karena aku, tetapi lil fulus, li jabatan di dunia dan seisinya. Selanjutnya adalah kita hanya ibadah ritual, tidak memahami hakikat ibadah yang sebenarnya. Kemudian kita lebih mementingkan casing luar, berjubah, bersorban dan lain sebagainya, berjenggot dan lain sebagainya. Tetapi itu semua simbol yang mesti kita mengerti hakikat sebenarnya. Kita belum menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan belum menghayati bahwasanya satu desah nafas kita adalah satu langkah menuju maut. Satu langkah menuju kubur. Wallahu ma'akum aina ma kuntum, dan Allah beserta kalian dimanapun kita berada. Wallahu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Dimaskan kena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ahli ibadah mengatakan dekat dengan Allah, tapi dia dari mulutnya banyak keluar kebun binatang. Banyak orang ahli saum, tetapi hanya bisa menahan apa-apa yang masuk dari mulutnya, tetapi banyak yang keluar dari mulutnya yang kotor-kotor. Jemaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyakit yang kronis paling kita takut tercerabut di iman dari dada kita, maskernya adalah istighfar. Memperbaiki syahadat kita, banyak bersalawat dan kalimat tauhid la ilaha illallah Rasulullah. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana tinjauan dari Al-Qur'anul Karim. Jika ada pertanyaan mengatakan, ya Allah, semuanya sudah terjawab dalam Quran. Apa gerangan yang sedang menimpa kami saat ini? Jawabannya, wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Al-Baqarah 155 disampaikan di muka tadi. Yang kedua, untuk apa sih sesungguhnya ujian ini? Ma asabaka min musibati illa bi idznillah wa may yu'min billah yahdi qalb. Allah berikan petunjuk yang beriman pada Allah. Ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kalian biarkan saja dan mengatakan, oh kami telah beriman, nanti dulu kata Allah. Anak sekolah aja diuji, ada soalnya. Dunia ini tempat daru bala'in mumkin, tempat ujian dan musibah. Yang ketiga, mengapa harus terjadi pada kami? Itu tadi jawabannya, karena kita orang beriman. Kapan selesainya ujian dunia? Selesai jika kita mati, baru selesai ujian. Tinggal pertanggungjawaban di alam barzakh dan di alam akhirat. Kemudian walaqad fatanna allazina min qablihim faya'lamanallahu allazina shadaqu wa ya'lamanal kadzibin. Agar Allah lebih tahu siapa yang sesungguhnya yang mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia orang-orang yang pendusta. Yang keempat, dari mana datang musibah ini? Semuanya datang qad asabtum mithlaiha. Qultum anna hadza qul huwa min indi anfusikum. Musibah ini adalah karena ulah sebab tangan kita manusia. Ada korelasi ayat munasabah ayat dengan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, jika ada pertanyaan, tapi ya Allah, wabah ini sungguh sangat buruk bagi kami. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kita benci itu baik menurut Allah. Bahkan sebaliknya,
menurut kita itu buruk, bahkan itu adalah baik menurut Allah. Selanjutnya adalah yang keenam, telah sesak nafas kami ya Allah. Berat kami menanggung gara-gara wabah ini, banyak jadwal ceramah dibatalkan. Banyak yang PHK lain sebagainya. Jawabannya adalah kami tidak bisa bekerja ya Allah. Kami dikurung di rumah saja. Boring, bosan kami ya Allah. Jawabnya wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum. Janganlah kalian bersedih dan janganlah gelisah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik kata Allah. Jika kalian syaratnya beriman. Yang kedelapan, terkadang wabah ini memberikan tekanan yang demikian dahsyat kepada kami ya Allah. Rasanya kami telah menyerah ya Allah. Kami kalah, frustasi, putus asa. Oh hati-hati. Wala tayasu min rahmatillah. Innahu la yayasu min rahmatillah illal qaumul kafirun. Janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Barang siapa yang berputus asa dari rahmat Allah, termasuk golongan orang kafir. Bukan surat lain, Al-Hijr 56. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbi illa dhal. Orang-orang yang sesat. Kemudian yang kesembilan, kami menjadi gelisah ya Allah, tidak tenang. Karena beban berat yang kami hadapi, beban hidup ini, wabah ini sangat berat ya Allah. Ar-Ra'd 28 jawabannya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Banyak-banyak ingat dengan Allah. Yang ke-10, di saat sempit seperti ini, masih adakah jalan keluar bagi kami ya Allah? Ingat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Syaratnya barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu keluar solusi dari berbagai kesulitan problematika hidup kita di atas dunia ini, dan akan beri oleh Allah rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka. Kemudian wa ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Dan setiap hewan melata yang merangkak di atas bumi, Allah lah yang menanggung rezekinya. Yang ke-13, hampir sudah 1 bulan kami lockdown ya Allah. Kami menjalani kebijakan stay at home. Rata-rata kami adalah tidak kuat, boring, capek, dan lain sebagainya. Ingat, Al-Baqarah, Al-Imran 200, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bersabarlah kamu. Memang sih, sabar itu mudah diucapkan, susah dipraktikkan, tapi kita latihan. Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian, mengapa engkau menyuruh kami untuk bersabar ya Allah? Jawabannya adalah Al-Imran 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar, saudaraku. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Wasilahnya ista'inu bis sabri was shalah. Dengan sabar mohon pertolongan pada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan perantaraan salat dan sabar. Yang 11 adalah, adakah balasan atas kesabaran dari kami? Man amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min ila akhir ayat. Barang siapa yang beramal saleh dari laki dan perempuan dalam keadaan beriman, maka akan kami berikan hidup yang lebih baik, bahkan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Yang 15 adalah, subhanallah, lalu bagaimana nasib kami ini ya Allah di akhirat nanti? Jawaban Allah, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum. Selamatan atas kalian atas kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan kembali bagi orang-orang yang sabar. Dan terakhir adalah tausiah adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sekarang kami tenang ya Allah, kata mereka. Kami ridho dengan ketentuan Engkau dan takdirmu. Kami bersabar dengan ujianmu. Al-Bayyinah ayat 8. Radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridho terhadap mereka. Dan mereka pun ridho kepada Allah. Itulah barang siapa yang takut kepada Tuhannya. At-Taubah ayat 72. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar. Itu adalah keberuntungan yang besar. Waridwanum minallahi akbar.
Ilmu apapun yang tertinggi di dunia ini tidak bisa menandingi rahmat kasih sayang Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Marilah kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahis syafi. Bismillahil ma'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul 'alim. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah iman dan Islam kami. Terimalah 2 kalimat syahadat kami dan amal ibadah kami. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa kami. Dosa kedua ibu bapa kami yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Ampunilah ya Allah segala dosa-dosa penglihatan panca indera kami. Pendengaran telinga kami, lidah kami. Ya Allah, bersihkanlah lahir ya batin kami. Bersihkanlah hati kami sebersih-bersihnya agar kami bisa mengenal-Mu ya Allah. Bukakanlah pintu rahmat dan kasih sayang dan keridhaan-Mu ya Allah. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan bermohon pertolongan. Umur kami kian hari berkurang, sementara dosa kami kian bertambah. Engkau tidak berkenan mengampun dosa kami, akan pada siapakah kami bermohon ampun? Dan jika Engkau mengampun dosa kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesabaran, jagalah anak istri kami. Jauhkanlah kami ya Allah dari azab kubur, dari fitnah dunia dan akhirat, dan dari fitnah akhir zaman, dan dari fitnah akhir zaman ya Allah, dan jauhkanlah kami dari fitnah dajjal, dan masukkanlah kami ke golongan hamba-Hambamu ya Allah, dan golongan barisan Imam Mahdi di akhir zaman ini ya Allah. Ya Allah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittibaa'a wa arinal batila batila warzuqna ittiba'a. Ya Allah, tampakkanlah yang benar itu benar, dan tampakkanlah ya Allah yang batil itu batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bit tauhid wa tsabbitna bil i'tiqad wa tsabbitna bis syariatil islamiyah wa tsabbitna bi din nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wasalam. Allahumma afri 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ja'alna jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Shattar, Ya Jabbar, Ya Qahhar, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang bisa Al-Fakir Henry Kusnadi sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun. Apabila ada pedang melukai tubuh, masih ada harapan sembuh Bapak Ibu sekalian. Apabila kata-kata saya Al-Fakir Henry Kusnadi melukai hati, kemanakah obat yang bisa dicari? Daun ubi kayu, daun selasi. Thank you diucapkan ribuan terima kasih. Alang keenak makan es blewa bila dicampur dengan es batu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau pernyataan dan sebagainya, silakan. Langsung aja di-mute, langsung bicara. Langsung di-mute, langsung salam. Ada Ibu Reni? Pak siapa nih? Pak Asir tadi, Pak M. Rizal, Mbak Nina, silakan kalau mau ada yang menanggapi atau ada yang bertanya. Ini memang isu COVID-19 ini memang lagi seksi ya. Di semua pembicaraan, di semua ada. Assalamualaikum Mbak Ona, mau nanya Mbak Ona. Silakan Pak Sekjen, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustadz Hendrik Nadi. Terima kasih tausiahnya, pencerahannya, alhamdulillah, dan doanya juga. Semoga dikabulkan Allah. Amin. Saya tanya tentang hikmah. Kenapa COVID-19 ini, musibah ini berlangsung puncaknya pada bulan Ramadan gitu ya. Tatkala kita manusia, orang-orang beriman lagi berbondong-bondong ke masjid pada bulan Ramadan ini. Selagi orang juga berbondong-bondong pulang kampung, banyak ibadah gitu. Iya, kenapa kok pas bulan Ramadan gitu loh? Kira-kira hikmahnya apa yang ada, Ustadz? Terima kasih. Langsung aja Ustadz Henry. Ya, Ustadz Abdurrahman Segaf, Fakir, mengajak kepada Allah, tidak punya ilmu apa-apa, insya Allah apa sih ini disampaikan. Mudah-mudahan ini semua digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakanda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menggenggam jiwa kita. Kalau kita mengkaji kitab Tauhid Duratun Nafis, seluruh yang baik dan buruk semua terjadi dengan izin Allah. Af'alullah. Dalam hal ini mengapa terjadi kok di bulan Rajab, Sya'ban dan masuk Ramadan? Para ahli ma'rifat memandang hal ini semuanya rahasia besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin mendidik kita agar kita bermakrifat kepadanya. Selama ini kita hanya tahu Allah saja dengan akal. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan makhluk Allah, jangan memikirkan zat Allah. Allah tidak bisa dikenal dengan akal pikiran, tetapi Allah bisa dikenal dengan hati dan rasa. Akal itu ikatan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu ila akhir ayat. Jika akal dan iman kita dibimbing, membimbing hawa nafsu kita dibimbing dengan iman dan ilmu dan takwa, maka yang membimbing nafsu kita, maka derajat kita lebih mulia dibandingkan para malaikat. Sebaliknya, jika nafsu kita yang menjadi sopir yang membimbing diri kita, maka derajat kemanusiaan kita lebih rendah dibanding hewan. Mengapa Allah memilih pada bulan mulia ini? Salah satunya adalah tadi itu. Biasa Rajab, Sya'ban, Ramadan ini bulan-bulan yang sangat istimewa dalam ibadah ritual. Banyak orang dalam beribadah hanya ritualisme saja, hanya seolah-olah seremonial. Tidak mengerti hakikat ibadah. Contoh salah satunya, banyak orang membangun masjid yang megah di akhir zaman ini. Tetapi apakah sudah sampai kepada surat Taubah 18? Sudahkah diri kita menjadi masjid? Banyak orang yang sujud, mendirikan masjid, tapi sedikit sekali dalam masjid orang yang sujud dan tadarruk pada Allah. Banyak orang masih membusungkan dada dengan ilmunya, dengan ibadahnya, dengan pangkatnya, dengan teknologinya, dengan gelarnya, lain sebagainya. Allah menegur dunia ini. Makanya COVID-19 ini adalah salah satu tentara Allah. Bisa disebut juga adalah hawa dan virus, dajjal tanda kutip, untuk menyaring akidah umat. Yang kafir menjadi beriman masuk Islam, yang fasik menjadi mukmin, yang munafikun jadi mukmin sejati.
Yang mukmin sejati tambah kuat dan mantap keimanan dalam bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemana takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang ahli ibadah hanya sebatas simbol luarnya saja, casingnya saja. Banyak orang hanya mengutamakan casing. Ahli ibadah, taat kepada Allah, tetapi mulutnya suka ghibah orang lain. Fakir miskin, kelaparan, menjadi pendusta agama anak, yatim piatu tidak dipedulikan. Itu hikmahnya. Allah ingin mendidik diri kita agar kita lebih dekat kepadanya, agar kita lebih mengenalnya. Tetapi kita sendiri yang menghijab diri kita. Dengan ilmu kita, kita sombong. Padahal orang yang tamat SD, jika hatinya bersih, Allah tuang ilmu dari sisinya. Karena dia yakin, justru kita yang bertitel banyak, sombongan ilmu kita. Akhirnya kita terhijab dari hawa nafsu dan ilmu kita dalam mengenal keesaan, kemahabesaran, kegagahan, dan segala kudrat dan iradat Allah. Ada rahasia besar, banyak sekali hikmah dari COVID-19 ini. Makanya perang akhir zaman itu, Imam Mahdi, Dajjal, itu simbol, bukan perang fisik, tetapi perang akidah. Banyak orang yang memahami agama hanya sebatas ibarat buah kelapa dari sabut sampai ke batoknya saja. Belum nyampe ke daging, apalagi jadi minyak, apalagi jadi saripati dan sebagainya. Jadi saatnya kita mendalami. Banyak orang memperluas ilmu, sedikit yang eksplorasi, mendalami, menggali sumber ilmu pengetahuan. Ilmu Allah tidak bertepi. Tambah kita selami, tambah haus, dan tambah dalam. Oleh karena itu, mari kita masuk ke kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habibullah, kekasih Allah. Di akhir zaman ini banyak sekali para ulama, kata Nabi, yang berfatwa yang membingungkan umat. Jadi ulama Allah, mana yang harus kita ikut? Ulama Allah, ulama akhirat, bukan ulama nafsu dan bukan ulama su. Tetapi saya tidak mengatakan orang yang berfatwa seperti demikian itu adalah ulama su. Hanya menyampaikan dari reaksi kalimat hadis Rasulullah SAW saja. Jika orang beriman benar-benar iman kepada Allah di akhir zaman ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah, memperbaiki syahadatnya, bersolawat yang 13B tadi, la ilaha illallah Rasulullah, itulah senjata umat Islam di akhir zaman ini. Maka kita bisa membedakan mana yang hak dan yang mana yang batil. Dengan Al-Quran bukan hanya dalil-dalil, hadis bukan hanya teori-teori, tetapi Quran berjalan dalam diri kita, dibuktikan, diajawantakan, diimplementasikan dalam kehidupan kita. Itulah baginda Rasul, Quran berjalan. Mungkin ini saja, yang jelas banyak sekali hikmah yang bisa diambil dari COVID-19 ini dalam bertauhid kepada Allah dan bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermakrifat kepada Allah, dia tidak takut, tidak bersedih hati, tidak takut dengan kematian, bahkan merindukan kematian. Karena istiqomah, Fussilat 32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Sesungguhnya orang-orang mengatakan Tuhan kami bertauhid kepada Allah. Tatanazzalu. Jika ayat dalam surat Al-Qadar, tanazzalu hanya sekali terjadi, ini bergelombang. Mereka tidak sedih meninggalkan anak istri di dunia, masalah nafkah, makan, dan lain sebagainya. Allah mengutus malaikat sampai ke alam barzah. La takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah, ila akhir ayat. Jadi sangat banyak sekali hikmahnya yang bisa kita ambil. Ibadah jangan sebatas ritual. Contoh kita diri sendiri saja. Bisa bertahan sholat isya 4 rakaat, 3 rakaat. Ingat Allah di dalam dan luar sholat sudah sangat luar biasa. Rukun qauli, bacaan sudah benar semua. Fi'li, perbuatan sudah benar semua. Gerak, rukuk dan sebagainya. Qalbi kita. Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali mengatakan jika kita sholat tidak khusyuk, itu salah satu sholat yang kurang sempurna. Wah, sangat jauh jika dibandingkan sholat Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika terkena panah pahanya, dicabut salam kanan, salam kiri. Ditanya, sudah dicabut apa belum? Masya Allah. Silakan kita koreksi diri kita. Kita hamba Allah yang fakir, yang banyak bergantung pada Allah, yang hakir, yang hina, yang doib. 4M, menyelami lautan dosa. Hamba Allah yang kotor,
Lebih baik kita merasa berdosa setiap hari daripada kita merasa menjadi orang soleh. Ingat jebakan setan, merasa jadi orang soleh itu baik, merasa soleh itu adalah iblis. Yang kedua adalah menyelami lautan kebodohan. Kita ini bodoh, tidak punya ilmu apa-apa kecuali pemberian Allah. Ibarat telunjuk kita benamkan atas laut, air yang jatuh di atas samudra, itulah ilmu kita. Yang ketiga, menyelami lautan kefakiran. Kita ini fakir. Lautan kedoifan. Lemah, baru dengan virus COVID-19 saja kita kacau balau. Sudah takut. Hubud dunia wa karahiyatul maut. Terjemahan bebas saya adalah terlalu cinta dengan dunia, lupa nak mati. Itu saja Ustaz Segaf, terima kasih. Ya. Terima kasih Ustadz. Jelas sekali ya yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Henry Kusnadi, bahwa hikmahnya mungkin salah satunya Ustadz karena akibat COVID ini kita di lockdown di rumah, jadi kita bisa lebih banyak silaturahim dengan keluarga. Yang pertama, kemudian di bulan Ramadan biasanya kalau yang bekerja ini yang masih aktif, masih produktif, kalau sholat tarawih, sholat Isya itu jarang sekali pas tepat waktu. Tapi sekarang saya yakin sekali tepat waktu, apalagi dengan adanya acara tausiah Ramadan ini. Terburu-buru sholat maghrib, terburu-buru sholat isyanya. Biasanya sholat isya agak dimundur-mundurin, ini enggak. Tepat waktu, sholat tarawih tepat waktu, baru kita buru-buru ikut tausiah. Mungkin ini salah satu hikmah yang alhamdulillah Parmusi bisa lakukan, dan kita banyak sekali silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di seluruh Indonesia. Ini belum pernah terjadi, baru hari ini, saat ini yang kita lakukan. Mungkin ini salah satu hikmah untuk kader-kader Parmusi. Baik, ini mungkin mudah-mudahan Bu, ya, mudah-mudahan kita masuk Lailatul Qadar nanti. Ya. Kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan Allah berkenan mengangkat COVID-19 ini dengan datangnya Nurul Ilmu Falak bintang Soraya. Allah mengangkat seluruh wabah penyakit dari muka bumi ini, dan amin. Kita ya Allah sudah menyadari, sudah bermuhasabah, sudah memperbanyak istighfar. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, lebih baik. Amin, insya Allah. Amin, Terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan Bang Rahman ini sudah mewakili seluruh pertanyaan Bapak Ibu yang ada di sini, sekitar 18 orang, tadi ada 19 orang, dan rupanya juga karena waktu ya, kita sekarang sudah jam 9, kalau di daerah Papua sana sudah jam 12, dia kalau terlambat tidur nanti terlambat pula bangun sholat, bangun sahurnya. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akan tutup karena tadi sudah doa oleh Ustadz Henry Kusnadi. Sekarang kita sama-sama tutup saja pertemuan tausiah Ramadan hari ke-11 ini dengan sama-sama membaca kafaratul masjid. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh